Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan Tryout 2 dari belajar guru P3K 45 untuk P3K guru SD tahun 2021. Bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram maupun WA, link grupnya ada di deskripsi, silakan gabung. Dan bagi yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal tentang P3K maupun CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Soal yang pertama, ada gambar denah lapangan upacara, diketahui panjang lapangan 20 cm dan lebarnya 14 cm. Hitunglah luas lapangan upacara yang sebenarnya jika denah digambar dengan skala 1:300. Di sini bukan, jadi ada kesalahannya, itu biasanya itu luasnya dicari dulu, kemudian dikalikan dengan skala. Nah, itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu panjangnya dikalikan skala dulu, lebarnya juga demikian. Jadi panjangnya dikalikan skala, lebarnya dikalikan skala dulu. Jadi panjang sebenarnya itu berarti kan skala kali panjang pada denah. Jadi ketemunya 300 kali 20, ketemu 6000 cm, sama dengan ini, langsung saya jadikan ke meter saja, di 60 meter. Lebar sebenarnya sama, berarti skala kali lebar denah. Skalanya 300 kali 14 sama dengan 4200 cm. Cm ke meter naik 2, berarti nolnya hilang 2, jadi 42 meter. Setelah seperti ini, tinggal dihitung luasnya. Berarti luas lapangan karena berbentuk persegi panjang, tinggal panjang kali lebar 60 kali 42, ketemunya 2520 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang 2520 meter pangkat 2 atau kuadrat. Soal nomor 2, karena acara sangat penting, kami harap ibu atau bapak atau yang mewakili dapat hadir tepat waktu, sehingga pembahasan masalah menjadi tuntas. Kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi penggalan surat undangan resmi di atas adalah, yaitu yang atas perhatian ibu atau bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk yang lain ini kurang tepat, hampir sama dengan jawaban yang C, atas perhatian dan kebijaksanaan. Penjelasannya, kata atas perhatian sudah menekankan bahwa acara penting dan hadir tepat waktu. Kalau kebijaksanaan itu lebih ke pengambilan keputusan, berarti pada waktu rapatnya, tidak pada undangan. Jadi tidak perlu dituliskan di penutup surat. Soal nomor 3, seorang anak mempunyai massa 50 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second pangkat 2, maka berat anak tersebut adalah 500 Newton. Pembahasannya, W atau berat sama dengan massa kali gravitasi. W-nya sama dengan M-nya 50 kali gravitasinya 10, 50 kali 10, W ketemu 500 Newton. Jadi jawabannya adalah yang 500 Newton. Soal nomor 4, sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1489 sebelum Masehi. Umur tugu batu tersebut pada tahun 2021 Masehi adalah titik-titik tahun. Jawabannya adalah 3510. Untuk pembahasannya seperti ini. Jadi di sini ada kata kuncinya sebelum Masehi. Jadi jangan terkecoh di sebelum Masehi. Berarti ini adalah bentuk pengurangan operasi hitung bilangan bulat, jadi ada negatifnya. Jadi ini bukan 2021 dikurangi 1489, tapi kalau dihitung mungkin juga ada jawabannya. Tapi itu kurang tepat karena sebelum Masehi, berarti kalau dilihat kan
0 sebelumnya, berarti negatifnya. Berarti mencari selisih. Jadi kan seperti ini 2021, ini 0, nah ini sebelum Masehinya, ini ada di 1000, ini artinya kan negatif. Berarti kalau selisih kan bentuk pengurangan, 2021 dikurangi negatif, temunya ini karena ada negatif menjadi positif. Jawabannya adalah 3510 tahun. Jadi yang D. Jadi kalau ini dikurangi, jadi kalau yang ini langsung dikurangi ini juga ada jawabannya. 532, tetapi itu salah. Jadi yang tepat adalah 3510. Soal berikutnya nomor 5. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi, akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya merupakan belajar, yaitu emansipatory. Biasanya, menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3. Yang pertama adalah belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Di sini saya jelaskan yang emansipatoris, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, suatu tempat yang berada di muka bumi yang mencakup sebagian atau seluruh muka bumi dan merupakan tempat tinggal makhluk hidup, pernyataan tersebut menunjukkan pengertian dari ruang. Pembahasannya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Soal nomor 7, cermati penggalan biografi berikut. Tut Nyak Dien adalah wanita yang lahir pada 1848 di Kabupaten Aceh Besar. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Ibrahim Lamha. Ia dan suaminya berjuang mengusir Belanda ketika wilayah Enam Mukim diserang. Suaminya gugur di medan perang pada 29 Juni 1878. Karena kematian suaminya itu, Tut Nyak Dien bertekad untuk mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Pasukan Tut Nyak Dien terus bertempur hingga dipukul mundur pada 1901. Tut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Keteladanan Tut Nyak Dien dalam kutipan tersebut adalah yaitu yang B, ia menjadi pemimpin pasukan kecil dalam perjuangan untuk mengalahkan Belanda. Keteladanan itu kan berarti contoh. Teladan yang dapat diambil dari kutipan di atas adalah Tut Nyak Dien sebagai pemimpin. Kalau yang lain kan ditangkap, diasingkan kan tidak perlu dicontoh. Yang ini juga, jadi yang paling tepat adalah ia menjadi pemimpin pasukan kecil dalam perjuangan untuk mengalahkan Belanda. Soal nomor 8, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yaitu teori bintang kembar. Di sini ini ada petunjuknya, yaitu yang di sini bintang kembar. Jadi kalau asal jauh di bintang kembar ternyata juga betul. Jadi teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi R.A. Littleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Karena yang tidak meledak tadi kan gravitasinya sangat kuat. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya.
Soal nomor 9, prinsip harmoni di tengah keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan sejahtera, tentram, dan damai. Harmoni dalam keberagaman akan melahirkan sebuah kedamaian. Dengan kedamaian tidak terjadi konflik kan. Dalam sebuah negara dapat mewujudkan masyarakat yang tentram karena tidak ada konflik. Jika masyarakat sudah tentram, kesejahteraan akan diperoleh. Jadi yang pertama itu adalah karena harmoni dalam keberagaman akan melahirkan sebuah kedamaian. Sedangkan yang damai hanya yang A, yang lainnya tidak ada. Soal terakhir nomor 10, ini banyak sering keluar teori behavioristik ini. Teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Namanya adalah behavioristik. Ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Cukup sekian penjelasan tryout 2 seri belajar guru ketiga keempat terakhir atau 45. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada perbedaan jawaban semata-mata itu bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk digunakan sebagai pembelajaran. Untuk video part-part yang lain ada di dua video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.